Iya. Kita di Weird Mind lagi. Wah. Padahal kemarin kan gagal episode. Kemarin iya sih harusnya ini recording episode pertama tapi yang kedua kalinya. Recording ketiga dong. Recording Iya sih, Weird Mind iya, ketiga, iya, tapi gua yang kedua. Benar, Recording. harusnya episode pertama ini. Ya. Ini kan tayang episode 1. Trial and error kemarin Iya. kan. Dan error beneran. Sebenarnya trial, tidak Iya. mengharapkan error ya. Iya sih. Tapi ternyata hasilnya error. Bahkan yang recording 2 juga sempat error. Malah ada trouble. OTR ada. Ya, tapi jadi ketahuan recording 2 kita stok. Iya. Jadi tidak fresh. Nggak apa-apa. Ini kan karena ada jadwalnya kan bertabrakan. Harus menyesuaikan sama libur Natal kan. Oh iya, Natal. Emang Natal jadi dapat libur ya? Enggak ya? Setahu gue sih anak sekolahan nggak libur ya. Iya, apa? Nataru. Anjay. Itu kan kemarin sempat ribut kan. Ada antara di TikTok gue lupa lagi apa judul. Aku kayaknya yang tiba-tiba semua jadi wibu itu kan. Iya. Aku juga ngeliat. Singkat kan. Nataru. Padahal pemerintah kan, mau apa gitu gue lupa. Padahal maksudnya kan Natal dan tahun baru kan. Dan lagian kenapa disingkat coba? Yang gue pertanyakan kenapa disingkat? Gak tahu sih. Biar apa? Gak tahu, karena biasanya gak disingkat ya. Iya, Natal dan tahun baru kan biasa. Bener. Mungkin haram. Wah. Tapi kan sekarang semua disingkat, maksudnya PPKM. Ngomong nggak usah yang pemerintah, yang sosial media deh, ngomongin video TikTok aja jadi VT harus disingkat. Oh ya, VT bukannya sebutan untuk video pendek gitu ya? Enggak. Bukan ya? Bukan. Biasa kan kalau misalnya di TV-TV itu kan mari kita lihat ini VT-nya gitu kan. Iya, tapi ini artinya beda lagi. Sekarang ternyata. VT exactly VNT gitu, iya, video TikTok. Sama kayak TBL. Aduh, aku kesel banget itu. Takut banget. Karena sebenarnya tuh ada singkatannya itu too busy laughing kalau aku nggak salah. Bahasa Inggris aslinya gitu. Nah, maksudnya tuh males enggak, ketawa terlalu sibuk untuk ketawa. Too busy laughing. Untuk ketawa gitu. Bukan untuk ketawa, terlalu sibuk ketawa. Jadi too busy laughing. Kayak LOL. Oke, ngerti. Nah, terus tiba-tiba muncul dengan takut banget. Itu Jaksel bukan sih? Nggak tahu aku. Soalnya gue sekarang lagi di TikTok gue tuh lagi FYP podcast kesel aja. Oh iya, aku lupa lagi siapa namanya tuh. Gue juga lupa sih, tapi emang ngeselin banget. Dan dia sarkas banget. Iya, sarkas banget. Apa dia nggak dihujat sama anak-anak Jaksel ya? Maksudnya dia kan tinggal maksudnya di lingkup Jakarta gitu. Nggak peduli sih dia, menurutku ya. Oh ya? Menurutku sih dia sekuat apa dia? Gitu, maksudnya sekuat apa mentalnya dia? Nggak tahu juga, bener. Apa dia beneran ignoring semua hate comment gitu? Mungkin justru itu yang bikin dia dapat konten buat episode berikutnya. Iya sih, justru itu yang cuan buat dia. Iya kan? Tapi apa namanya? Menurut lu merasa terganggu nggak dengan aksen anak Jaksel? Aduh. Menurut lu terganggu gak? Soalnya gue pribadi sometimes ini. Tapi kan gue maksudnya lebih ke bahasa Inggris yang sekedar kayak sometimes atau everything, kayak satu kata nggak yang macam kayak ribet anxiety terus gue perlu healing di Bali gitu. Sebenarnya nggak ngeselin sih, maksudnya bukan terganggu nggak? Pertanyaan gue, terganggu nggak kalau lu duduk di satu meja dan ngobrol dengan ada orang seperti enggak sih, karena lingkungan gue yang lama juga bukan Jaksel tapi menggunakan bahasanya campuran gitu. Tapi menurut gue beda loh, maksudnya bahasa campuran. Gue ngerti circle lu kemarin kan sempet anak-anak fotografer yang apa circle-nya juga nongkrongnya sama model-model ada yang orang bule beneran gitu, ada yang Indo, ada yang campur, mix gitu kan. Menurut gue level bahasa Inggrisnya tuh beda, ngerti gak sih? Kayak mereka nih si anak Jaksel ya yang gue lihat mereka nih ngebuat bahasa Inggris. Sebenarnya kalau nggak ngebuat sih, karena kalau anxiety emang udah ada katanya gitu kan. Terus which is itu juga ada katanya, kayak, literally juga udah ada katanya gitu. Seksis itu udah ada, itu memang hal yang ada di luar sana gitu. Iya sih, iya benar sih. Iya, itu sama kayak kayak racist kan. Iya. Konteksnya adalah gender. Ya kan? Itu bukan
bukan mereka nyiptain jatuhnya, emang udah ada gitu. Dan kosakata itu di kamus gue udah ada lama gitu, makanya gue nggak terlalu terganggu. Kalau gue dibilang terganggu pun sebenarnya enggak, cuman rada males karena mesti kerja 2 kali kan otaknya. Mikir ya. Mikir artinya apa. Tapi kadang-kadang tuh ini nggak tahu ya, kayaknya sih banyak juga yang ngerasain gitu. Kita pengen ngomong sesuatu dengan either mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Di bahasa Inggris kan gitu. Atau kita kadang-kadang mau ngomong sesuatu yang kita lupa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Iya, baru gue mau bilang. Iya kan? Iya. Kalau gitu tuh gimana dong kasusnya? Gak salah. Karena kan ada kata-kata yang sudah umum banget digunakan, pakai bahasa Inggris. Iya, kayak download, sorry itu kan bahasa Inggris kan. Iya, upload. Itu kan hal smartphone. Itu kan hal yang sering banget diucapin kan. Masa lagi ngobrol gitu terus suruh download aplikasi kan. Download kan. Iya. Unduh aplikasi Instagram dong. Nggak salah juga ya. Nggak salah. Cuma karena penggunaannya lebih sering menggunakan kata download. Lebih terbiasa. Ya. Lebih tidak terkesan baku. Soalnya mostly orang yang terkesan baku itu terlihat sangat kuno. Bisa. Iya benar. Iya. Benar. Karena mengunduh atau uninstall apa bahasa Indonesia. Itu kadang kita benar-benar bahkan nggak ada tahu. yang sehari-hari kita pakai bahasa Inggrisnya, bahkan kita bahasa Indonesia itu apa ya? Bukan lupa ya, iya, beneran nggak tahu. Ada yang beneran kita nggak tahu gitu. Kayak uninstall apa coba bahasa Indonesia? Tidak mengunduh gitu. Upload mengunggah. Upload mengunggah. Download mengunduh. Oh ya, download mengunduh. Iya, mengunduh. Apa lagi? Smartphone, telepon genggam. Bukan telepon genggam ya. Ponsel pintar. Telepon pintar. Apalagi ya? Ada banyak bahasa yang sebenarnya itu kita nggak tahu apa bahasa Indonesianya ya. Maksudnya karena memang tidak terbiasa. Iya, itu dia. Atau ya kita waktu mau ngomong mungkin otaknya otomatis karena apa yang biasa kita dengar juga misalnya atau biasa cara kita ngomong atau lingkungan kita, otaknya tuh otomatis nyusun kalimatnya tuh bahasanya udah nyampur. Dan gue kadang keresahan gue kalau ada di circle itu, kan gue kemana-mana juga ya. Nggak kalau lu kan kemarin tetap di circle itu, udah itu yang meluas 1-2 orang nambah gitu. Kalau gue yang kayak kesini gitu. Memang tidak into that circle gitu. Nggak yang everyday sama mereka. Tapi kalau kadang gue di situ tuh nge-trigger gue juga untuk jadi ngomong bahasa Inggris. Ketularan gitu. Tapi menurutku itu hal yang bagus nggak sih? Maksudnya bagus, benar bagus. Bukan masalah kayak nggak nasionalis atau apa ya. Karena kan banyak orang-orang banyak kan orang-orang yang kalau di sosial media membiasakan diri untuk ngomong bahasa Inggris. Akhirnya komen-komennya kayak nggak nasionalis, ngapain sih ini di Indonesia gitu. Bener. Sementara kan kita nggak tahu tujuannya, mungkin macam-macam. Tujuannya mungkin dia melatih bahasa Inggrisnya dia sendiri. Bisa jadi memang itu juga bidang kerja mereka. Iya, atau dia yang ngajar misalnya kan. Atau mungkin justru tujuannya dia adalah bikin konten yang bisa internasional gitu. Ya balik lagi itu kan bisa jadi pekerjaan mereka karena kan zaman sekarang sosial media itu kan bisa ngelempar kemana aja. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa lu akan dinotis sama orang luar gitu. Bener ya, karena apa yang masuk di ini deh TikTok deh, FYP-nya aja kebanyakan misalnya bahasa Inggris gitu. Iya. Contoh perbandingannya adalah bahasa Indonesia misalnya 50%, lalu bahasa Inggris misalnya 40%. Yang bahasa di luar itu kan jarang banget di punya aku pribadi ya. FYP lo. Iya, misalnya bahasa Thailand atau bahasa Mandarin misalnya. Iya, tapi ada gitu. Ada. Dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa lu menjadi 10% itu di negara orang. Iya, makanya. Dan konten lu tuh ternyata orang tertarik gitu. Tapi dan kan menguntungkan juga. Dan akan lebih mudah buat lu berkembang di saat lu jadi 40% yang misalnya bahasa Inggris tadi itu kan. Iya, benar. Karena lebih gampang diterima orang, orang ngerti. Simpelnya adalah ketika lu sekali ngelempar konten, semua orang bisa dapet. Iya benar. Benar. Karena lu nggak perlu repot bikin, gue bikin 2 konten bahasa Indonesia bahasa Inggris. Iya gitu. Bahasa Indonesia bahasa Inggris, biaya produksi gue makin ribet atau waktu gue jadi kemakan. Atau bahkan lu kalau berpikir secara dibedah satu-satu, lu bisa buat konten
bahasa Inggris Singapura, bahasa Brunei, yang ada aksen-aksennya ya, gitu. Bahasa Timur Leste. Kalau memang lu mau mengambil pasar di sana, kenapa nggak hanya bahasa Inggris gitu? Orang Indo toh ngerti, orang luar juga mostly seharusnya ngerti ya. Makanya gitu. Kecuali kemarin gua ke Singapura, gua nggak ngerti bahasa Inggrisnya Singapura. Itu bukan itu karena Singlish. aksennya kan. Iya, Singlish. Kayak oke, ada orang Melayu nggak Mbak? Saya agak males nih. Mana kadang-kadang capek kan kalau lagi traveling kan capek. Terus kita harus mikir, harus mencerna orang ngomong apa. Gua ngedengerin orang native ya. Kita bilang native speaker ya. Iya, native speaker US aja. Yang benar-benar asli US toto. Itu pun gua kadang masih mentranslate loading di otak. Oh iya kah? Iya. Gua ngerti, tapi kadang lemot. Oke lah, memang gua tidak di sana otak gua. Apalagi ini lu mendengar aksen yang bahkan yang jarang lu dengar. Jarang atau nggak pernah bahkan. Contoh kayak aksennya orang ya Singlish tadi, terus Malaysia mungkin. Orang Thailand ngomong bahasa Inggris itu juga. Thailand. Itu juga menurut kita lucu ya. Tapi ini fair-fairan aja. Kalau menurut kita misalnya bahasa Thailand, kita dengar bahasa Thailand itu lucu buat kita. Tapi mungkin di sana bahasa Indonesia tuh lucu buat mereka gak sih? Bisa jadi. Iya kan, masuk akal kan. Karena menurut gua kemarin baru nonton ini film dokumenter yang katanya lagi happening banget, Thailand punya, The Medium. Oh oke, ya. Nah, itu sedang-sedangnya dia nggak gede, nggak kecil ya. Oke. Jadi gua tuh nonton di coffee shop teman gua, pakai laptop ala kadarnya gitu, buffering gitulah. Itu yang ala kadarnya wifi-nya berarti ya? Laptopnya juga, karena speakernya nggak bisa. Speakernya tuh meskipun volume max, dia kecil. Iya tetap kecil banget. Nah, tapi gua bersyukur karena kalau ada audionya mungkin gua ketawa. Karena kan fully pakai bahasa Thailand. Lu ngerasain nggak kalau gua nih nonton misalnya film di Netflix, Money Heist gitu. Money Heist itu dari Spanyol ya? Iya kalau nggak salah ya. Dari Spanyol. Kalau gua prefer nonton Money Heist, audionya bahasa Spanyol, tapi subtitlenya bahasa Indo. Lu merasa terganggu nggak kalau misalnya film itu berasal dari Spanyol, tapi terus lu pakai audio bahasa Inggris ya. Subtitlenya Indo? Terganggu. Karena dari visual aja nggak enak kan, maksudnya. Iya. Mulutnya sama suaranya kan nggak. Kadang mungkin kita harusnya tidak terfokus ke detail sekecil itu ya. Mungkin ya. Tapi kan nggak bisa bohong. Terganggu banget kalau. Apalagi waktu kita udah nyadar ya. Mungkin kalau misalnya dari awal disetelin sama teman misalnya, terus kita nggak tahu kalau itu sebenarnya bahasa lain. Mungkin ada beberapa menit di awal kita nggak nyadar bahwa mulut sama omongannya nggak sinkron. Tapi begitu kita sadar, pasti fokusnya ke situ terus dong. Iya sih. Pasti ganggu. Gue coba mau ngomongin film nih sama lu nih. Karena kalau gue pribadi nih, ini berdasarkan preference gue. Gue nonton film itu cukup, bukan cukup lagi, sangat picky kalau gue. Film dan serial ya. Kalau film Marvel udah pasti gue tonton lah. Nggak tahu kapannya tapi gue tonton. Entah nyusul, entah di bioskop. Entah 2 tahun lagi, 1 tahun lagi, tapi gue nonton. Karena gue suka Marvel meskipun gue tidak baca komiknya. Bagaimana dengan lu? Maksudnya apakah film itu menjadi makanan yang seharusnya ada setiap minggu buat lu? Maksudnya kan ada orang-orang yang, karena lu kan pemusik juga nih. Iya. Bergerak, kita bisa bilang pemusik tuh orang seni lah, seniman. Karena yang gue lihat di circle gue atau di sekeliling gue, para seniman itu picky. Bukan picky juga sih, bahkan dia tuh film itu jadi satu instrumen yang sangat penting buat mereka dari segala aspek ya, dari aspek ceritanya atau dari aspek visualnya atau kualitas dari suaranya. Kualitas suaranya atau dari bagaimana karakter membawakan perannya. Bisa. Kalau menurut lo itu penting nggak? Maksudnya, gua nih harus kayak gua mau cari film Indo yang kayak gini. Oke, gua coba nonton deh.
Menurut lu penting nggak? Itu tergantung konteksnya ya. Kalau gue pribadi untuk yang daily, misalnya yang cuma buat nemenin gue makan, nemenin itu YouTube doang cukup. Nunggu render. Iya itu. Ya yang acaranya pun series sih, maksudnya kayak series sitcom, situasi komedi misalnya. Ya yang gitu-gitu tuh udah cukup gitu. Karena intinya kan ngisi waktu, terus yang penting ngerti sebagian ceritanya, lucu gitu kan. Tapi kalau untuk film itu, apalagi dulu aku sempat jadi videographer, sempat nyoba movie making, film making. Gitu. Berarti lu ngelihatnya sisi visualnya? Semua sih detail, karena kalau jatuhnya udah filmmaking itu dari audio design, dari sound effect, dari angle kamera. Gue pernah nonton film horor Indonesia, kalau nggak salah Joko Anwar, tapi gue lupa yang mana, Pengabdi Setan atau Sebelum Iblis Menjemput. Itu gue nonton 3 kali di bioskop. Jadi yang pertama gue nikmatin nonton. Yang kedua gue ngeliat ngulik gitu mulai mikir nontonnya, angle kameranya gimana. Terus sama terakhir itu sendiri 3 kali nonton itu sendiri. Ada 2 kali ditemenin kayaknya. Sama siapa itu kalau boleh tahu? Sama Vanka 1. Terus ada 2 temanku, Lisa Kresna 1. Oke. Partner kolega bisnis waktu itu. Tapi ya maksudnya kalau dari segi film tergantung konteks ya gitu. Harus ada nonton yang nikmatin dulu, baru ada nonton yang mikir gitu. Iya, ada nguliknya. Iya, sama kayak nonton Marvel deh. Misalnya nonton di bioskop gitu. Sekarang kan pandemi ya, nonton di bioskop misalnya sekali udah cukup lah gitu. Dengan yang kalau misalnya kondisi pandemi kan, nonton di bioskop sekali misalnya. Abis itu dia kan biasanya rilis di Disney Plus atau mungkin di situs-situs yang ilegal. Ya, atau mungkin misalnya di Netflix kan kadang-kadang ada. Nah itu biasanya nonton di bioskop itu yang bener-bener nikmatin nonton gitu. Tapi kalau udah di nguliknya nggak usah bayar gitu ya. Itu kalau udah di rumah yang nonton merhatiin detail-detailnya, misalnya Easter egg untuk film yang kedepannya. Tapi kalau gua nonton Marvel ya, gua nonton pertama tuh justru ngulik. Gitu. Kayak mikir karena kan Marvel itu kan menurut gua lu harus fokus banget nontonnya, men. Iya. Ya kan. Kadang mereka ngasih clue sekecil buku di pojokan, kadang lu harus fokus banget kan. Jadi gua kalau kadang nonton Marvel tuh jadi kayak mikir, ini bukunya waktu itu ada di mana ya, atau ini pernah ada main di mana ya, ini bukannya yang di, jadi gue terlalu ngulik kadang kalau nonton Marvel. Kalau itu gue justru setelah nonton pertama, jadi nonton pertama justru enjoy aja gitu, nikmatin surprise-nya justru. Karena di saat lu fokus kayak tadi misalnya nyari buku, kalau Marvel misalnya Amazing Spider-Man ya, dia sering pakai plat nomornya mereka tuh yang diliatin jelas itu biasanya itu plat nomor kode itu, jadi series misalnya Amazing Spider-Man tahun berapa, episode berapa. Nah itu misalnya itu biasanya ada clue. Kayak plat nomor taksi gitu-gitu. Iya, kayak mobil yang dilempar biasanya. Nah itu kan detail-detail kecil yang Marvel tegaskan, yang lu harus fokus nih nonton gitu. Nah itu biasanya kalau yang kayak gitu, yang sekecil itu tuh biasanya di trailer diperhatiin. Karena kan untuk maksudnya kira-kira lah isi filmnya bakal kayak apa. Karena kan Marvel MCU yang movie ini itu kan universe sendiri kan gitu. Jadi dia memang ngambil beberapa dari komiknya gitu. Setahu gue ngambil beberapa dari komik, referensi segala macam. Tapi ada yang dirubah-rubah. Tapi jadi universe sendiri gitu. Which is nggak bisa 100% sama kayak di komik. Jadi kita kalau yang baca nggak bisa kayak abis ini pasti gini gitu. Karena belum tentu. Karena universe-nya sendiri beda gitu. Jadi ngebikin biar nggak gampang ditebak ya. Dan itu yang gue selalu nikmatin di nonton pertama kali gitu. Harus ada nikmatin surprise-nya itu dulu. Oh berarti lu nonton kedua dan ketiga tuh di situs-situs terlarang itu? Kadang-kadang. Kalau yang resmi belum keluar ya. Itu pakai VPN nggak? Enggak. Oh nggak pakai. Enggak. Tapi aku nggak mau nyebut nanti di blok lagi. Gue soalnya pakai VPN biasanya, situs terlarang.
Beda dong. Oh beda. Kalau saya merah, mirip Netflix. Anda kan yang kuning kan, yang kotak hub kuning. gitu loh. Hubungi nomor di bawah ini. Hubungan antara manusia, dua insan gitu. Tapi kalau ini balik film sama series kan. Prefer film apa series? Tergantung. Karena gue ngerasa ya gue cukup picky. Maksudnya kalau film gue prefer Marvel sudah pasti. Kecuali Eternal kemarin ya gue rada mager aja nonton kayak aduh kok gini sih gitu. Gak sesuai ekspektasi Anda. Iya, maksudnya super powernya tuh cuman sekedar ya gitu. Gak kayak Captain America yang super strong gitu kan. Jadi suka banget gue sama laki ya. Ya emang suka yang strong gitu ya. Berotot, rambut pirang. Captain Natasha America. Romanoff. Oh iya bisa. Itu kan redhead tapi bodoh. Ya kan ini di Endgame kan dia warnain rambut. Abis filmnya Black Widow yang dia dapat rompi dari adiknya kan rambutnya pirang. Endgame. Dia dapat rompi dari adiknya. Endgame. Kita nonton Black Widow nggak? Yang di Disney. Belum. Wah, spoiler dong tadi berarti. Makanya kan gue bilang, gue pasti nonton. Nggak tahu kapan. Balik lagi ke pertanyaan lu. Kalau gue prefer film yang gue akan tonton itu, yang akan gue tonton adalah Marvel atau horror. Sih. Udah itu dulu. Film Indo gue cukup menutup diri untuk film Indo. Bukan karena gue kehilangan identitas diri. Tidak nasionalis. Tai lu. Tapi memang tidak suka. Balik lagi kan preferensi orang kan beda-beda kan. Kalau gue meskipun film horor Indo pun milih-milih. Kayak kemarin yang gue paling suka, yang gue sangat bersyukur gue pengen coba nonton dan ternyata ekspektasi gue benar tentang itu gitu. Gitu. Oh iya, Pengabdi Setan kemarin. Iya. Nama Joko Anwar itu gue nggak pernah miss sih. Tapi yang satu lagi apa Sebelum Iblis Menjemput itu gue belum nonton sih. Atau Perempuan Tanah Jahanam itu belum nonton juga. Itu karena okay semua. Itu gue nanya barusan ke lu itu karena gue cukup risih kadang misalnya duduk di satu meja gitu sama orang-orang. Begitu ngobrolin film tuh gue diem. Nggak nyambung karena gue kalau mau nonton tuh perlu mood yang benar-benar gue pengen nonton. Kayak sekarang nih gue lagi benar-benar lagi ngumpulin mood buat nonton Korean drama. Apa? Serial apa? Belum nemu judulnya, gue nemu klip di TikTok. Wah. Ceweknya cantik gitu. Terus itu adalah alasan utama kalau Theo nonton K-drama. Nonton Korean drama. Tapi Korean drama yang ini ya, yang romance ya, bukan yang tipe action kayak bukan yang fiction yang bukan hantu gitu. Hantu tuh ada waktu itu kemarin gua nonton Hotel Del Luna. Oh iya. Lu tahu? Itu kan fiksi ya. Hantu green screen. Justru gue lebih seneng yang kayak gitu daripada romance yang Korea. Jadi nggak tahu karena menurut gue itu lebih apa ya? Lebih menarik aja. Kalau spesifik Korea ya. Kalau gue justru yang normal karena gue ngerasa lebih dramatis saja. Nah itu dia ya. Meskipun rada lebay sih. Iya film lah maksudnya kan entertainment kan. Iya meskipun kadang rada lebay. Cuman ceweknya cantik aja gitu. Karena kalau gue lebih seneng nonton series atau film kayak Marvel yang nyambung. Karena yang pertama yang satu sama lain terkaitan. Yang pertama adalah ceritanya kompleks. Ya, dan plot twistnya bisa di mana-mana. Ya kan. Yang kedua adalah build karakternya itu punya waktu yang cukup sampai kita bisa kenal karakternya dengan baik gitu. Jadi kita nonton tuh bisa ngira-ngira kayak dia ngambil keputusan ini karena apa? Ada latar belakangnya dia. Dulu dia pernah gini gitu. Nah, gue seneng yang gitu-gitu karena ngerasa kayak into the film gitu. Tapi kalau Korean series kan nggak pernah yang sepanjang itu. Itu dia, makanya yang gue suka adalah yang fiction, yang full fiction. Jadi biasanya bener-bener imajinasi, hayalan atau kayak cerita-cerita. Kayak ini dulu ngetren banget si My Girlfriend is Gumiho. Itu pacarnya rubah ekor 9. Jadi ada cowok punya pacar. Sabar lu.
Ini rubah ekor 9 nih. Bukan yang di Naruto ya. Oh, bukan. Tapi QB. Myth kan? Iya, mitos. Nah, yang gitu-gitu tuh gue seneng. Atau misalnya yang judulnya apa ya? Holo. Lupa gue, tapi ceritanya tuh ada perusahaan bikin kacamata yang bisa ada AI hologram. Oh, gue nggak tahu. Terus di apa ada cewek yang nemuin. Kayaknya nggak terlalu lama deh. Nggak, masih baru itu. Baru-baru kan. Ya, ada cewek yang nemuin terus ternyata AI-nya tuh cakep gitu. Tapi ada wujud aslinya. Iya, gue tahu. Itu kayak hampir kayak action gitu nggak sih? Iya, tapi kan gitu. fictional kan. Iya. Terus ada juga Story of Alham apa gitu. Itu dia Korea. Itu Korea. Dia soft lens tapi kayak game AR gitu. Tapi base-nya soft lens. Cuma jadi kayak ada error atau hack gitu yang akhirnya lu bisa mati beneran, bisa luka beneran gitu. Itu preview-preview yang gitu aja udah gue skip biasanya. Nah, itu dia itu yang gue nonton tuh kayak Hi Bye Mama atau si yang paling trending kemarin tuh lah apa Crash Landing on You. Oh iya men. Terus apa Master Sun, lu nonton? Master Sun kan horor kan? Semi lah aja hantunya. Iya, hantu-hantu. Ya maksudnya ada ininya, hantu-hantuan lah, hantu-hantu Robinson gitu. Ini rumah hantu yang nggak serem sama sekali. Cuman tergantung kalau lu nontonnya rada malam, nah itu suasananya. Ya itu kadang nge-trigger lah. Dulu tuh ada yang hantu yang gue nonton tuh Let's Fight Ghosts. Itu Kim So Hyun kalau nggak salah ya. Kim Simchi. Gue nggak banyak, tapi gue kalau prefer serial sih Korea ya pasti. Gue cukup trauma sama Money Heist kemarin soalnya. Ini gue jujur ya, gue buka di sini ya. Jangan dong. Bukan dong. Sampai sekarang gue nggak nonton Money Heist sama sekali. Jadi gini. Money Heist itu adalah serial perampokan banget udah. Season 1, season 2 sampai season berapa ya? Season 5, 4. Kayaknya kalau gua nggak salah ya, dia tuh finish di season 3 akhir atau awal 4. Pokoknya udah benar-benar tak di situ lah. Pokoknya di angka 4 tuh stop gitu. Sampai akhirnya setahun kemudian atau 1,5 tahun ya. Baru-baru ini upload lagi tuh serial lanjutannya kan. Oke. Tapi mungkin ini ya. Kalau yang gua rasain adalah si Money Heist ini melakukan blundernya dia karena hype-nya orang tuh udah hilang. Karena Money Heist waktu itu tuh bener-bener hype banget loh. Orang kebut bener-bener 3 hari itu bisa kayak 2 season gitu-gitu, orang pasti kebut banget karena ngikutin hype. Dan itu sempat ngetren kostum Halloween men. Iya bener banget. Itu udah patokan tuh biasanya. Bagi gua Money Heist itu cukup melakukan blunder yang sangat besar karena kehilangan hype-nya. Sama kayak case-nya Squid Game. Gua denger Squid Game mau produksi lagi kan. Ya kita harap, meskipun gua nggak nonton Squid Game juga ya. Kita harap sih tidak kayak Money Heist yang udah kehilangan momentum gitu. Benar. Nah tapi ya yang bikin aku tertarik nonton itu into film atau series itu teori-teori gitu. Kalau buat Ki sendiri tuh ngaruh nggak? Teori, karena kan teori itu datangnya selesai kita nonton ya. Iya. Ya kan. Begitu gua tahu teorinya, kadang gua nonton balik. Ngecek detail gitu. Benar nggak orang nih ngomongnya? Kadang juga sekedar nipu doang kan. Bisa jadi. Yang gue tertarik itu teori-teori. Sebenarnya dibilang tertarik banget enggak. Jadi maksudnya untuk gue nyari, misalnya selesai gue nonton, apakah teori dari film, teori-teori yang ada di film Eternal gitu. Dibilang nyari sih enggak ya. Cuman kalau misalnya kan ada tuh FYP TikTok yang kadang ngebahas gitu-gitu. Kalau muncul baru kadang kalau cross-check gitu. Ya baru gue lihat. Oh, ya udahlah ya. Jadi menurut gua nggak penting-penting banget sih harusnya. Karena kalau gua itu bikin tertarik. Gitu. Iya, dan kadang-kadang kan kalau kemarin sempat kejadian beberapa kali di filmnya Marvel itu antara yang di trailer dengan yang di movie itu
beda gitu. Entah potongannya yang ternyata beda adegan yang cukup jauh atau kayak apa Endgame apa pokoknya yang mereka lawan Thanos, aku lupa judulnya kan ada 2 kan ya. Nah itu ada yang kayaknya kalau nggak salah di trailer itu Hulk, tapi di film itu Hulkbuster. Ya, kostum Hulkbuster dipakai sama si ini berarti di Infinity War. Infinity War ya. Infinity War harusnya. Itu kan yang kayak gitu-gitu kan dari di trailer kan kita udah ternyata di film beda. Sama yang itu di serialnya Hawkeye. Si Hawkeye yang baru, yang cewek. Anaknya itu. Di episode 1 kok, karena gue juga baru nonton episode 1. Baru sampai situ nontonnya. Kan itu kalau nggak salah latarnya 2011 apa 2012 ya kejadian yang lawan Loki kan. Iya, pertama kali itu hewan-hewan datang tuh. Alien tuh datang. Kan ada satu scene yang memperlihatkan Stark Tower. Lu tau nggak tuh? Kalau di film aslinya di Avengers yang pertama itu Stark Tower kan punya tulisan Stark. Ya. Kalau yang setahu gue yang di Hawkeye? Enggak, yang di film Avenger itu hanya tersisa hancur semua, yang tersisa itu cuma huruf A. Kalau yang di Hawkeye itu yang masih banyak, yang hilang A-nya justru. Ada 2 huruf yang hilang. Ada S. Pokoknya A itu juga hilang. Jadi beda, ngerti? Maksudnya mereka menggiring ini di di tahun yang sama, di kejadian yang sama. Tapi ada clue-clue bahwa itu beda universe. Beda, beda dari situ aja udah kelihatan beda universe-nya kan. Teori-teori kayak gitu mungkin itu kan benar-benar fakta. Pertama kali gue ngeliat di breakdown universe. Itu apa? Ada akun Instagram gitu. Dia screenshot 2 layer gitu, terus diliatin. Kira gue nonton. Oh iya beneran ternyata. Beda gitu. Bisa jadi, tapi nggak mungkin kayak itu beneran beda universe. Itu beda universe ya harusnya. Karena adegan selain itu sama gitu. Sama. Itu adegannya kalau lu inget yang dia loncat turun itu kan. Ya, Hawkeye loncat turun dari gedung. Mana ke atas itu kan. Ya. Pas itu. Tapi hal-hal yang kayak gitu tuh yang menurutku bikin seru di awal-awal trailer muncul. Kayak sekarang yang lagi hype banget itu kan No Way Home. Spider-Man No Way Home. Entah gue kenapa gak se-excited orang-orang ya tentang No Way Home ya. Karena kan itu kan ada teori, ada isu bahwa akan jadi Spider-Verse kan. Maksudnya ngumpul tuh tiga orang Spider-Man itu yang selama ini udah ada Peter filmnya. Parker. Itu kan ada teori-teori bahwa akan muncul di situ mereka ketemu gitu. Terus kalau semisal muncul? Ya seru aja gitu maksudnya. Gue nggak, soalnya gue kayak ya udah. Karena itu berarti kan pertama kalinya film Marvel yang license-nya Sony pada zaman itu kan license-nya Sony kan Spider-Man. Akhirnya masuk ke MCU gitu ya. Karena kemarin kan Spider-Man yang si Tom Holland ini kan mereka kayak bagi hasil gitu. Yeah. Terus Venom di ending baru kelihatan tuh dia pindah universe kan. Nah ini kalau mereka bertiga beneran ngumpul di situ, siapa first aja time sih? in history. Andrew Garfield, terus yang pertama siapa? Tobey Maguire sama Tom Holland. Iya, dan itu kan ya nggak tahu ya maksudnya karena Dr. Octopusnya Tobey Maguire gitu. Yeah. Terus Goblinnya juga ada Sandman-nya Tobey Maguire kan? Ya. Lizardnya Andrew Garfield. Oh iya. Electro-nya Andrew Garfield. Oh iya. Dan ada satu musuhnya Tom Holland nggak muncul? Si Mysterio. Ya, nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Ada. Nah, ada salah satu trailer yang versi Brazil. Itu yang Samba dia. Bukan. Versi Brazil anjing. Itu yang ada. Jadi ada adegan yang sedikit lebih panjang di tengah-tengahnya. Itu adegan di mana ada Electro, Sandman sama Lizard. Terus ada yang kepukul. Yang Lizardnya kayak nggak ada apa-apa depannya tapi
kepalanya kayak move-nya kepukul gitu. Nah itu teorinya apa? Itu teorinya bahwa sebenarnya itu ada 2 Spider-Man yang lain di situ, cuma untuk trailer dihilangin gitu. Ngerti gak? Kayak ditutupin sama backgroundnya. Oh gitu. Iya. Teorinya gitu. Teorinya gitu. Gua kira di satu di 3 universe berbeda gitu kan, terus mereka saling nggak kelihatan satu sama lain. Bisa salah pukul gitu tiba-tiba. Iya kan bisa jadi. Atau ternyata itu Ant-Man sebenarnya yang muncul di situ. Wah, nggak kelihatan. Kecil banget. Nggak kelihatan. Kecil banget. Karena menurut gue semakin kesini tuh Marvel tuh makin curang. Makin curang gimana? Karena mereka bisa melakukan apapun di depan nanti dengan mengatasnamakan multiverse. Kayak anytime lu si Captain America ini bisa balik lagi. Tapi itu hal yang terjadi di komik gitu. Itu yang gue harapin sebenarnya. Iya. Karena gue cukup kepahitan karena Captain America yang gantiin si Falcon. Bukan yang gantiin si Falcon, gue kepahitan karena gue suka banget sama karakternya si Captain America. Si Chris Evans Captain America gitu. Karakternya ya, bukan Chris Evans ya. Cara dia ngebawain karakternya itu gue suka banget. Peran-perannya as a leader dari Avenger. Gue suka banget, cuman gue kepahitan ketika dia decide untuk bucin. Anjing. Tapi gue bakal milih yang sama sih kayak. Bakal bucin juga. Iya, kalau ada. Gitu. Kalau ada. Karena kalau di komik ada satu hal, kalau lu kan ngarepinnya Captain America bakal either balik maksudnya atau Marvel ini bisa melakukan apapun. Yang ya lu pengen ada Captain America yang gue pengen sosok yang kemarin itu. Balik lagi. Kalau gue ada satu hal yang gue harapin yang nggak tahu sih, tapi setahu gue nggak kejadian di movie. Black Widow ini hidup lagi? Bukan. Iron Man itu kalau di komik itu ada satu cerita di mana dia mati ngelawan Thanos juga. Tapi dia comeback as an AI. Jadi dia jadi master AI-nya ya kayak Jarvis tapi di buildingnya Avenger, di markasnya Avenger gitu. Terus cara dia ngelawannya adalah jadi cari badan. Dia balik jadi AI setelah dia menang lawan Thanos tapi dianya nggak selamat gitu. Tapi sebelum itu kejadian ternyata dia udah kayak prepare. Iya. Mungkin bisa jadi karena kan kayak yang mungkin ketakutan yang pertama kali setelah dia mau diajak lagi, dia kan punya ketakutan yang benar-benar ini semua karena dia dulu gitu kan. Dan dia di Avenger yang pertama kan dia ada vision itu kan, ada penglihatan yang semuanya mati kalah, yang tamengnya hancur. Ya mungkin bisa jadi ya, harusnya karena kita pun tidak tahu apa yang dia persiapkan untuk Spider-Man. Iya itu dia. Ya kan? Yang tiba-tiba ada ide yang di kacamatanya Spider-Man. Apapun maksudnya, yang menurut gua kemarin si Spider-Man Tom Holland ini bahkan bakal menjadi penerus si gila teknologinya si siapa namanya Tony Stark. Gue yang gue nontonnya wow banget itu momen di film yang Spider-Man sama Mysterio. Yang dia di pesawat terus dia bikin kostumnya dia sendiri. Itu callback ke Iron Man 1 waktu dia sama si itu kan sama si ajudannya. Happy. Kan Happy-nya nyetir tuh nerbangin pesawat kan, nyetel lagu. Terus dia bikin kostumnya dia sendiri. Dia ngerancang si ininya juga kan jaringnya. Itu callback banget ke Iron Man 1 waktu dia pertama kali bikin di rumahnya dia waktu dia udah balik di rumah pakai hologram. Hal yang sama gitu. Iya, yang kayak, di basement. Itu kayak wah. Ya karena itu dah maksudnya semua ini menggiring bahwa Tom Holland sekarang which is Spider-Man itu bakal jadi si gila teknologi kayak Tony Stark penggantinya. Tapi yang bakal jadi pengganti Captain America kita belum tahu. Karena Falcon kekuatannya apa? Kalau di film dia gitu kalau di film dia nggak ada kekuatannya. Maksudnya physical nggak ada. Kalau di komik dia beneran manusia elang, jadi kakinya tuh claws gitu. Mata maksudnya kemampuan bisa elang gitu. Terus kan ada ini kan Red Wing. Drone-nya dia. Kalau di komik elang beneran gitu, Falcon beneran. Ya, kalau Captain America kan kemarin kerennya karena dia suntik ya. Steroid.
Bukan dong. Suntik yang lain-lain yang jadi gede kan? Iya. Kan, Super Soldier Serum kan. Iya. Mungkin. Nah itu gue kepo juga sebenarnya. Mau. Bukan. Boleh sih kalau ada. Yang gue kepo di Captain America Civil War. Kemana Super Soldier yang lain yang dibekuin di apa tuh di scene terakhir pokoknya kan ada 5 tuh. Kemana orang-orang itu nggak tahu sih karena mereka udah muncul harusnya dibahas sama Marvel. Itu maksudnya kekuatannya Bucky Barnes loh. Bucky Barnes kan cukup inilah maksudnya setara lah sama Captain America kan. Iya serum yang sama kan? Iya serum yang sama. Bakal kemana 5 orang ini? Itu yang gue selalu pertanyakan nih sampai detik ini. Ada yang gue nggak tahu nyambung apa enggak ya. Itu ada di Falcon and Winter Soldier. Itu ada satu superhuman yang dimunculin di situ. Si Elijah apa Elia? Yang mana nih? Kakek-kakek udah tua. Si kulitnya kulit hitam gitu. Ya, yang si yang diajak ngobrol sama Falcon kan, yang dia merasa kayak gua nggak dihargai sama negara gua. Bertahun-tahun. Iya. Itu Winter Soldier. Bukan Winter Soldier. Bukan juga. Winter Soldier kan si Bucky. Tapi dia ini juga dong, maksudnya eksperimen sains juga kan? Iya, kayak kalau gua nggak salah di film itu dia bilang dia di eksperimen yang sama atau setelah si Captain America. Karena kalau yang di film, kalau yang di series itu kan Captain America yang baru dia kan nyuntikin sendiri kan. Maksudnya waktu dia nangkap dia nyimpen satu terus dia pakai setelah dia kalah lawan. Si goblok tuh. Setelah dia kalah ngelawan pasukannya yang anak-anak kecil tuh. Enggak dong. Black Panther. Kan ada pasukan Wakanda tuh yang indoor tuh. Iya, yang botak tuh. Iya. Okoye namanya lupa. Gue juga nggak tahu namanya. Itu setelah itu baru dia pakai kan karena dia ngerasa kalah lawan cewek aja kalah gitu di otaknya dia. Tapi temennya mati beneran gara-gara dia. Iya mati beneran itu. Lupa matinya kenapa? Matinya bukan gara-gara dia, gara-gara orang yang dia bunuh itu kan. Jadi kan diserang. Terus temennya ini mati. Terus dia ngamuk kan. Iya, terus dia bunuh orang tuh. Yang diginiin pakai tameng. Ya itu yang terus viral. Oh iya itu di depan apa kayak di public area gitu ya. Temennya mati di bangunan. Iya, pas penyergapan gitu deh kayak. Iya. Tapi kalau ngomongin Marvel emang nggak bisa. Kita mau ngomong apa? Terlalu luas. Kita mau ngomong apa? Teori-teori yang muncul tuh apa? Kalau tiba-tiba mereka mutusinnya beda ya kita bisa. Makanya gue bilang Marvel tuh curang. Dia tuh bisa menarik lagi ceritanya ke belakang di multiverse ini. Lu nonton ini nggak? Apa kemarin yang What If? Itu kartun sih. Gak. Tapi Marvel Universe juga gitu. Nah itu beda-beda. Jadi ada Thor tapi Thornya konyol. Ada sekartun nih? Iya kartun. Okay. Seriesnya kartun gitu. Terus ada Captain Carter. Jadi Peggy Carter pacarnya Captain America. Nah di universe lain itu dia yang dapat Super Soldier Serum. Jadi dia jadi Captain Carter. Bangsat kau Marvel. Nah itu terakhir ada endingnya Natasha Romanoff dari universe lain. Universe-nya Natasha Romanoff yang ini nih hancur. Jadi ceritanya Ultron itu berhasil dapetin badannya Vision. Jadi dia punya badannya Vision tapi dalamnya Ultron gitu. Nah dia bisa. Bagaimana dengan batunya? Batunya tuh tetap ada di atas sama sisanya tuh di armor bukan di sarung tangan. Nah dia tuh bisa loncat universe gitu. Dia sampai ada di tahap dia bisa lewat universe seenaknya dia. Nah terakhir ini universe-nya Natasha Romanoff yang di series itu hancur. Udah abis lah gitu karena si Ultron Vision ini. Terakhir dia dikirim ke adegan film Captain America yang bukan Civil War, yang Winter Soldier. Kayaknya yang di atas kapal perang induk, pesawat 3 biji ya. Dikirim ke universe lain yang nggak ada Natasha Romanoff ya di Avenger. Dipindahin ke situ di adegan itu di
perang di pesawat itu. Berarti dia ikutan perang? Iya, jadi dia ke situ terus dia ketemu Nick Fury-nya di situ. Baru kenalan, abis itu dia ngikut sama Nick Fury. Itu What If ya? Itu di film What If. Tapi bagaimana dengan Captain America yang di universe itu? Maksudnya? Yang di universe yang dia taruh? Yang dia lompat ke sana. Enggak, yang dikirim itu Natasha Romanoff. Captain Amerikanya ada. Tetap gitu. di universe itu masih ada. Iya, gitu. masih Chris Evans. Captain America yang Steve Rogers. Ya itu Captain America gitu. Nah, ada universe lain yang siapa Black Panther? T'Challa. Nah, itu dia diculik sama Yondu justru, bukan si Yondu tuh si Guardian of the Galaxy yang biru. Iya. Nah, justru dia yang diculik sama Yondu. Bukan si Sander, siapa? Lupa aku namanya. Ya bukan Star-Lord. Ya. Nah, tapi dia pakai nama Star-Lord setelah itu. Tapi fisiknya orangnya T'Challa. Lah berarti si di Wakanda itu berarti nggak ada penerusnya si Black Panther-nya si yang Bucky Barnes. Bukan. Saudaranya ya, yang gemuk tuh. Yang rambutnya kepang tuh. Ya itu dia. Terus saudaranya yang rambutnya kepang berarti yang cewek? Enggak, yang cowok. Yang saudara satu suku itu kan yang sempat diajak berduel tuh kan. Itu jadi Black Panther-nya. Pokoknya What If tuh kayak nonton bener-bener What If? Iya. Iya, berubah aja gitu pengetahuanmu tentang Marvel selama ini tuh hilang. Itu Marvel tuh super curang men. Gak bakal selesai, serius. Gak bakal selesai. Terlalu banyak spekulasi, terlalu banyak teori yang ada. Jadi menurut gue nikmatin aja. Bener banget. Karena gue juga tidak menemukan hype itu si No Way Home ini. Kalau gue nunggu banget. Hype banget ya. Sama si Kaiser juga nungguin banget. Iya. Tapi gue kayak aduh, Eternal kemarin ya kayak gini sih. Kayaknya perlu ya nanti ngobrolnya sama Kaiser juga kayak. Boleh. Ber-15 gitu. Udah gak rame, banyak teorinya gitu. Tapi kalau ada yang suka Marvel juga atau teori-teori unik, boleh coba. Ini apa namanya, clue kayak detail-detail yang kita lewatin mungkin. Boleh. Mungkin di Eternal atau di Shang-Chi bahkan. Shang-Chi, oh iya Shang-Chi. Di Shang-Chi maksudnya di secret endingnya kalian lihat ini enggak? Boleh ditulis di bawah aja, kita interaksi. Atau misalnya di TikTok, di Instagram. Sebenarnya kita buat promosi aja di situ. Tapi kalau ada. Emang udah ada TikToknya? Semua udah ada. Udah ada, cuma belum upload. Belum ya. Abis ini udah upload. Bener. Ya udah, tadi kita ngobrol-ngobrol lagi. Ketemu Theo di episode ke-3. Episode 1 lagi 1 berarti ya? Iya, ketiga. Abis ini bintang tamu dulu. Oke. Dadah. Bye bye.